mana disebutkan langsung datang. Tuh di zaman kapungkur sampai ayeuna anu terkenal makomna nyaeta anu bade ku urang dibacakeun manaqibna. Nyaeta Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu radhiyallahu taala anhu. Beliau salah satu wali yang mana jikalau dipanggil langsung datang. Kalau di dalam pembahasan kewalian disebutnya ahlud darak, ahlud darki, jalmi-jalmi anu ahli darak. Darak teh di mana dipanggil langsung datang. Harita. Nah, satu acan ngabaca manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Mari bersama-sama kita membacakan dulu Fatihah kepada ashabul ijazah juga sahibu silsilah di dalam manaqib ini, juga hadirkan di dalam hati kita. Niatkan seluruh hajat-hajat kita. Apa? Kebutuhan-kebutuhan kita. Keluhkan seluruh masalah-masalah kita. Kita curhatkan. Terus ngomong. Curhatkan teh ngomong. Ngomongnya di hate kita curhatkan, bayangkan. Wali nu ku urang disebutkan aya di hadapan urang. Bayangkan ku urang tuh dina di mana dibaca teh ku urang bayangkan peureum. Bayangkan ku urang wali aya di hadapan urang terus urang curhat ka eta wali. Cek sakumaha urang sok ngabayangkeun ningan tah anak muda mah apal sok ngabayangkeun kabogohna kumaha ningan tah. Sok dihayalkeun tan. Sok dihayalkeun padahal aya eueuh. Oh, padahal kan kabogohna mah jauh ngan sok dihayalkeun tah kauli ge kawas kitu. Kawali ge kawas kitu hayal-hayalkeun aya di hareupeun. Terus hayal-hayalkeun aya di hareupeun urang teh cariosan ka eta wali terus keluhkeun masalah urang dohan para ulama. Tata cara urang di mana hayang papanggih jeung wali tetep kawas kieu. Di mana urang sadayana tuh kagungan kahoyong hoyong penak jeung para aulia langsung kawas kieu dohan para ulama salah satu carana kumaha peureum heula. Di mana urang teu bisa khusyuk peureum heula tong kabari jeung beunta. Peureum hayal-hayalkeun aya di hareupeun urang terus urang ngobrol. Ku keyakinan ngobrol bahwa eta wali aya di hareupeun urang. Ngobrol terus urang teh masalah curhatkeun, rasakeun. Tak ieu lami kalamian dohan para ulama kumaha ke urang bakal ngadangu jawaban ti eta wali. Kadanguna teh ku perasaan kadangu cigah nasihatan ka urang. Tong ka dibeuntakeun saurna teh. Teruskeun heula ke di mana urang geus bisa ngarasakeun ku mata. Kan mata lamun dipeureumkeun aya jalmi di hareupeun sok aya bayangan lain. Tah di mana mata urang geus bisa ngabayangkeun tah bayangan eta aya di hareupeun urang, nembe buka cenah sareng para ulama. Insyaallah bakal langsung nyaksenan ka eta wali saurna. Ieu salah satu cara di mana urang cara tawasul jeung hoyong ngahadirkeun para aulia. Tah ayeuna urang sadayana niatan ngabaca ieu manaqib, ieu sejarah wali teh anu kagungan makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urang niatkeun sagala hajat-hajat urang sadayana moga dikabul ku Allah. Terus segala kasusah balaya sadayana diangkat ku Allah Subhanahu wa taala jeung moga urang dikumpulkeun jeung jalmi nu kawas kitu di dunia oge di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jami'i bil akhwal min al-anbiya wa sahabatu sallallahu Sirasalil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim waladdallin. Al-Fatihah talori hablu sidina berikan urasan alasin. Wal imam Ali Zainal Abidin wa sallim haburim haibun basaibil. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin al-fatihah jama'at syarif datang ajami ajdi masyana wajibudu ajabata wajibudu Al-Fatihah. Ya kana mudia kana sa'inu di nasatul mustaqim hadal ladzina anta alaihim. Al-Fatihah sunnallahi. Asrul al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin habara kutub habibul qudub ahmadu Asrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sasadil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudia kana sanu hadalladzina anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hussan ilaihi. Syabdul qadi ajani kudus. Allah. Sasadil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil syariati wa khalisid-din wa halaji dari risalatihi bakhir khawaliqi wa ayyadu bi kamatil ashabil muhtadin wa khasaman jaminat bay millati biduki awjil ma'arif wal haqa'iq fadhu alim min buhuril mawharibil dunya dhurufal lataif wa shawariq raqaiq fasbahudatal ummati wa ghadadaha il azizil alim zalikin bi bidayati alamin sabil irsyadi ala siratil mustaqim wa sallallahu alaihi wa alim zakiyya salawati wa taslima faqana itidai buhudahum wal iktidai bi atharihim wal iktibasim musyadi anwarihim fihin disjalil bihim ma'adat manaqib ma'atis asmain wa iyyahu tuliyata yafadhu yang kanat lillahi da'iyah. Amma ba'du fa yaqulu mubtaqir al-fadil karim al-munji Ja'far ibn Hasan ibn al-Karim al-Barzanji hadim datun ahwal qutb rabbani wal qawsi samadani ustadi awliya al-arifin ya ulama salikin an-nahi min ba'd haqiqah wal gharib sayyid syarif wa sanad gidrib al-hasib nasim lakum al-ala wa nadir rahib sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu an bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Walau kalau ta'ala bin nafsil kubil hafi jannatul qurb wal amani wa yakdun adamtin faraid yamali wa kulli tashanna bi dhari asmaul hadirin inda mal muhim wa hawli takhabduhu min kalam ibadi arbab tariqah aman law fadhi shay aqidatun mahkaman ahmadun wasiqa syekh Abdul Wahhab Syarani adalahul fala wa sadd miski sahibi kitab bintil alwah ragbatan bi nashi ahwalil kumali abas masakibil akhyar wastingzal yang tusayib rahmatil barakatil gizar id bi dzikrihim tatafdahu ababus samawatil aliyah wa tanhalu min hadratil qudsi hubul faraidatil ilahi. Iya. Di sini dikatakan di dalam manaqib beliau bahwasanya idz bi dzikrihim tubtahu abwabus samawatil aliyah wa tanhallu min hadiratil qudsi suhubul fuyudatil ilahiyah. Idz salah satu faedah menceritakan seorang wali, juga sebaliknya menceritakan seseorang yang mana dia adalah min ahlil ma'asi, daripada ahli maksiat kepada Allah, ialah bahwasanya tatkala kita menceritakan seorang wali, id bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah, tatkala kita sedang menceritakan mereka, tuftahu abwabus samawatil aliyah, maka akan dibuka pintu-pintu langit yang tinggi,
pintu-pintu langit yang menjadi sebab turunnya rahmat, yang menjadi sebab turunnya berkah. Tatkala kita sedang menceritakan seorang wali, maka langit terbuka luas, sehingga rahmat-rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diisyarahkan oleh maqalah ulama yang lain bahwasanya inda dzikril ulama tatanazzalar ruhamat. Pun apa, pun aki Kiai Haji Ahmad Thaha Mustawi rahmatullahi alaih, beliau pernah berkata tatkala hall di Cibaduyut, beliau berkata inda dzikril ulama tatanazzalar ruhamat. Inda dzikril ulama tatanazzalur ruhamat. Tatkala disebutkan cerita para ulama, cerita wali, maka akan saling turun. Tanazzalu ini bukan turunnya satu kali tapi tidak berhenti. Terus turun rahmat-rahmat, bukan satu rahmat tapi semua rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Ini akan turun. Sehingga tatkala orang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka jauh dia mendapatkan kebingungan. Tidak mungkin dia akan merasa susah. Tidak mungkin dia akan merasa sepi ataupun merasa sendiri. Karena apa? Dia sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tatkala orang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka tidaklah mungkin dia akan mengharapkan kasih sayang yang lain. Karena menurut akal, jikalau seandainya kasih sayang manusia saja bisa menggembirakan kita, bisa membuat kita menjadi bahagia, itu kasih sayang manusia yang mana tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayangnya Sang Pencipta manusia. Jikalau seandainya kita saja sekarang merasa senang tatkala mendapatkan kasih sayang dari seseorang, seperti contoh yang gampang dipahami adalah tatkala anak muda itu lihat, tatkala mereka mendapatkan kasih sayang dari yang lainnya, dari yang lawan jenis, gimanakah rasa bahagianya? Gimanakah rasa kegembiraannya? Gimanakah rasa kebersamaannya? Tatkala mendapatkan kasih sayang seseorang yang mana seseorang tersebut tidak lain adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana nilai ketinggiannya juga, nilai karomatnya juga, nilai keunggulannya juga, nilai kegantengannya, kecantikannya pula jauh sekali dengan yang menciptakannya. Apabila kita merasa gembira tatkala mendapat kasih sayang manusia, maka otomatis apalagi tatkala kita mendapatkan kasih sayang Sang Pencipta manusia. Makanya jangan heran, kenapa para aulia, orang-orang yang soleh, mereka dibilang punya syahwat, mereka punya syahwat, tapi mereka tidak mempunyai pikiran, bahkan condong kepada hal-hal yang seperti itu. Yakni apa? Mencari kasih sayang makhluk, mencari kasih sayang manusia. Kita melihat sejarah para wali yang mana mereka malah menjauh daripada kasih sayang manusia. Mereka menjauh dari lawan jenisnya, bahkan mereka tidak berani untuk memperlihatkan matanya kepada mereka. Apakah mereka tidak punya syahwat? Punya. Apakah mereka tidak punya keinginan? Punya. Namun hati mereka sudah dipenuhi kasih sayangnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita sekarang masih mencari kasih sayang makhluk? Ini menjadi jawaban. Kenapa? Karena hati kita masih belum dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Yani rahmat Allah. Gimana caranya kita ingin mendapatkan kasih sayang, perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu caranya ialah sering-seringlah kita bercerita, sering-seringlah menyebutkan nama para aulia. Sering-seringlah menyebutkan nama kekasih Allah, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Ceritakan, cuman cerita saja. Kalau tidak bisa cerita, maka kita mendengar kepada orang-orang yang mana mereka bercerita tentang para aulia. Karena apa? Tatkala disebutkan manaqib-manaqib mereka, maka akan turun kasih sayang Allah. Tuh. Kan kita merasa heran, kenapa para aulia kok udah seperti itu? Mereka seperti tidak ada kecondongan kepada hal seperti itu. Bahkan para aulia tidaklah seseorang nyampai kepada derajat seorang wali kecuali mereka bisa melihat lawan jenisnya tidak ada bedanya dengan tembok.
Tidak ada bedanya dengan tembok. Laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Itu seorang aulia itu seperti itu. Bahkan emas dengan pasir sekalipun tidak ada bedanya. Mereka tidak mengharap lagi. Karena apa? Hati mereka sudah dipenuhi dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Sehingga di hadapan mereka tidak ada bedanya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau emas, mau pasir, semuanya tidak ada bedanya. Makanya tidak heran para aulia kenapa mereka tidak cinta dunia, tidak cinta uang. Padahal uang menurut kita, kalau kita dikasih uang 100.000 mau gak? Loh, mau kan? Para aulia mereka seperti ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada bedanya di sisi mereka uang dengan pasir. Kalau kalian dikasih pasir mau gak? Kita dikasih pasir mau gak? Pasir kotor letak mau gak? Gak mau kan? Nah, para aulia itu seperti itu. Tatkala dikasih dunia itu bukannya waduh, gosah-gosah. Nah, beda. Para wali mah ketakutannya seperti itu. Kenapa ya? Karena mereka sudah tidak ada kecenderungan lagi kepada yang seperti itu. Karena hati mereka sudah dipenuhi dengan kemakrifatan juga kasih sayang Allah. Bahkan ada seorang wali. Dulu pernah seorang wali di Tarim. Tatkala beliau sedang dalam masa tarbiyah, mendidik hatinya terus pagi siang malam dengan ibadah kepada Allah, salat, sampai ada satu pelacur sengaja ingin menggoda beliau, bahkan beliau sendiri yang menyewa itu pelacur. Supaya ingin tahu sampai mana derajatnya nih. Derajat saya sampai menyewa pelacur yang paling mahal, yang paling cantik. Disewa nih. Nah, udah disewa, dikasih. Masukkan ke rumahnya. Masukkan ke rumahnya, ini wali sholat di hadapannya. Orang soleh sholat, sampai perempuan ini mulai menggoda kepada ini wali, sangkanya perempuan, ini seorang laki-laki, apa nyewa saya atau bayar saya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Akhirnya dia mulai menggoda, lagi sholat digoda, saya pelacurnya kesel, digoda gak noleh sama sekali, udah beres atahiyat, berdiri kembali sholat, sampai pelacurnya akhirnya buka badan. Pertama buka setengah dulu atasnya. Sampai akhirnya buka secara kerusan, subhanallah, ini wali tidak bergerak sedikit pun. Tidak bergerak, tidak menoleh sedikit pun. Sampai dipegang seperti apa. Ini orang-orangnya sudah nyampe kepada apa. Kalau kita mau gak usah kayak gitu, ada orang mereka mana. Kan? Ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi hatinya dengan kasih sayang. Semuanya pasti. Setiap orang ingin dikasih sayangi kan. Anak kecil pasti semuanya ingin mempunyai perasaan, ingin benar-benar dikasih sayang oleh seseorang, sehingga seperti itu. Cuman kita pikirkan, kalau kita, apakah mereka menemani kita setiap waktu? Hidup dan mati, saya setia sama Neng, hidup dan mati. Tanyain setia dan benar tidak? Coba tanyain semuanya. Bisa menemani kita, namun tatkala sedang sulit, mereka berada di sisi kita tidak? Tidak putus. Terus setiap langkahnya memerhatikan kita, pagi memerhatikan kita. Tak siapa lagi yang bisa seperti itu? Harap kasih sayang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, tanamkanlah di dalam hati kita kasih sayang Allah Subhanahu. Sering-sering menceritakan cerita para aulia dan adalah makna kasih sayang. Makna rahmat tatkala sudah seperti ini timbulnya. Kasih sayang Allah sudah kita dapat. Sayang kepada seseorang, apakah mungkin kita ridho melihat dia disiksa oleh yang lain, membiarkan dia terlantar? Tatkala kita sayang kepada seseorang, mungkinkah kita melihat dia dalam keadaan susah? Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ala inna auliya Allah, la inna auliya Allah. Ketahuilah para kekasih-kekasih Allah. Karena kenapa? Mereka dijaga oleh kekasihnya. Kasih saya biar dia yang menghajar. Maka begitu pula para wali. Allah tak kekasih mereka. Rasulullah sallallahu bersandar di pohon. Terus pedang, naik kuda, turun. Dan menyodorkan pedang di hadapan. Ini orang Yahudi gimana? Muhammad, para sahabat kamu tidak ada, dekingan kamu. Tapi gimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaufun, tidak, gini aja santai. Jawaban beliau, Allah. Siapa ini orang Yahudi tatkala menyodorkan pedangnya langsung jadi patung tatkala itu pula. Pedangnya jatuh diambil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan menyelamatkan kamu?
Tuhan kamu juga gak bisa. Kadang terbuat daripada donat, tatkala lapar dimakan Tuhannya tuh. Allah la khaufun, tidak ada rasa takut. Tidak ada. Karena apa? Mempunyai Allah. Diceritain, itu kan menjadi penasehat. Sehat di ceramah, di acara forum umum, ceramah ini buat yang tidak adil, tidak akan masuk surga. Wah, langsung semuanya hadis-hadis yang seperti itu dikeluarkan sama Haibatullah. Saya tidak takut. Kalau mau tembak saya, semuanya nangis para pejabat. Gitu kan. Ada yang berani. Yang nggak adil akan masuk neraka. Wah, habis-habisan disikat. Sekarang gimana caranya? Gimana caranya kita mendapatkan kasih sayang Allah ini, Pak? Gimana? Langkah pertama adalah kita kenal dulu siapa yang menciptakan kita itu. Kita kenal dunia kita kenal dulu siapa yang mengatur urusan di alam dunia. Dan ini menjadi PR bagi kita untuk mengetahui siapa yang mengatur seluruh urusan dunia, yang mempunyai alam dunia dan seisinya. Bukankah semua manusia adalah ciptaan Allah, yang mengatur adalah Allah? Bukankah singa juga yang mengatur adalah Allah? Ular juga yang menggerakkan adalah Allah. Kenapa harus takut? Tinggal minta kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan singa. Makanya tidak heran para sahabat Nabi terus tatkala ketemu dengan singa gimana? Singanya yang angguk-angguk. Angguk singanya. Nabi tatkala umur kecil, tatkala diasuh oleh ibu susu beliau, ibu susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengembala kambing tatkala waktu kecil, masih belum 15 juga belum, masih kecil Nabi. Nabi mengembala dengan saudara susunya, jalan tuh ke atas gunung mau mengembala. Itu gunung ceritanya, gunung itu adalah tempat kumpulnya kerut-kerut, macan tea, singa di sana kumpulnya di gunung. Tidak ada yang berani ngembala di sana, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang langsung ke sana. Datang. Ini saudaranya sudah ketakutan dari belakang melihat singa sedang kumpul. Nabi datang. Tatkala datang ke hadapan singa, semuanya singa kumpul, kirain mau ngeranggap Nabi. Semuanya tunggu-tunggu di hadapan gini-gini. Ya. Nabi ceramahin singa. Datang, ceramahin singanya, ungguk, udah beres. Terus bubar singanya, pergi. Saudaranya kaget. Nanya ke Nabi, tadi apa? Kamu ngomong sama singa? Ngomong apa tadi? Saya ngomong, semuanya dengerin. Mulai sekarang ini menjadi wilayah saya. Saya mau ngembala di sini. Kalian semuanya bubar cari tempat lagi, katanya. Gitu ngomong ke singa, singanya ungguk, ya, pergi, bubar semuanya. Kok bisa singa? Bukankah singa tabiatnya adalah buas, suka membunuh orang, menggigit orang? Ya, ketahui dulu, siapa yang membuat buas singa? Allah. Siapa yang membuat singa? Allah. Siapa yang menggerakkan singa? Allah. Otomatis Allah maha mampu menggerakkan ini singa yang menjadi buas menjadi lembut kayak kucing gitu. Membuat yang lain menjadi lembut. Ini orang yang mana sudah kenal kepada Allah itu seperti itulah. Walaupun tidak ada rasa takut, singa sekalipun apa di hadapannya tidak ada rasa takut karena seperti itu. Mereka benar-benar memahami siapa Tuhan mereka dan siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR. Jadi PR bagi kita adalah apa? Langkah pertama, ujung-ujungnya PR-nya adalah apa? Kita mengenal dulu siapa Allah. Terus dengan hati, gimana caranya kita mengenal? Ya dengan seperti pengajian seperti ini, kita menimba wawasan. Wawasan bagaimana orang-orang yang sudah kenal kepada Allah, orang-orang yang berzikir dengan Allah. Kita mengenal seperti apakah jaminan Allah kepada mereka. Kita mengenal seperti apa kekuasaan Allah. Jikalau seandainya Allah mau membuat matahari, membuat alam dunia, ini gampang sekali. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam dunia dan seisinya gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi cuma memberikan rezeki paling juga berapa juta, kan? Paling juga cuma memberikan rezeki berapa juta, tidak ada harganya di sisi Allah. Itu yang Allah atur itu bukan cuma kita saja, satu orang saja, rezeki satu orang saja, semuanya yang ada di seluruh alam. Bukan alam manusia saja, alam jin,
alam hewan, alam malakut, alam setan, semuanya yang mengatur rizkinya adalah Allah. Allah mengatur rizki ribuan orang, jutaan yang tidak terhitung makhluk Allah Ta'ala sudah gampang, apalagi cuman memberikan kepada satu orang saja. Memberikan rizki kepada satu orang dan rizkinya jumlah tidak seberapa yang kita inginkan, maka alangkah gampangnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang jadi salahnya adalah kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tidak 100% benar beriktimad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau benar-benar kita yakin, benar-benar kita faham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang mengatur alam semesta, yang mengatur rezeki kita, kita tidak akan bingung. Seperti yang sudah diceritakan Imam Junaid. Yang Junaid yang kerjanya kan sudah Al-Fakir ceritakan, kerjanya itu di pasar. Sebelumnya ngangkut-ngangkut kayak barang gitu tadi, dikasih itu cuman berapa ribu, paling kasih ngangkut-ngangkut barang. Dipanggil sama gurunya, Junaid, lain kawas gitu, euy minta rezeki ka Gusti mah. Tahun ujuk kumaha pun guru, kieu Gusti nyengkeun rezeki. Hari tak kene aya di leungeun soalna teh. Di panangan aya hari tak kene duit. Subhanallah. Diturutan langsung ke Imam Junaid terus ibadah pagi siang malam sampai ma'rifat ke Allah Ta'ala. Sakitu hayang duit teh tinggal kieu we cuk urang mau buka. Gitu kan. Hayang naon? Oh buka saja data duit tah. Sakit hungkut tiup duit. Cuk urang mah kelek oge lamun dicabut bisa jadi duit tah. Gitu mah nya. Subhanallah. Mun tah atuh da kawas kieu teh atuh da makomna oge. Atas kenal jeung nu ngatur dunia, nu ngatur rezeki. Ayeuna urang atuh da kenalna teh kanu ngatur perusahaan lain ka Allah Ta'ala. Eta nu jadi salah urang. Nah, kenalna kanu ngatur perusahaan, lain kanu ngatur alam dunia. Gitu. Kan iya kan, urang mah kaos gitu kan ayeuna keyakinan urang. Keyakinan orang, harapan orang, duit teh turuna ti saha? Oh, ti nu ngatur perusahaan tuh. Urang nunggu gaji ti si bos teh, eta salah urang teh. Yatimat. Jalan para aulia bukan seperti itu. Jalan orang-orang yang para aulia yang soleh adalah kita tetap berada di dalam kerja kita, usaha kita, tapi hati 100% beriktimad, bergantung kepada Allah. Sehingga kalau seandainya rizki tidak datang daripada perusahaan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu memberikan rizki dari jalan yang lain. Karena yang harapkan oleh kita bosnya adalah Allah nih, bukan perusahaan. Kalau bosnya perusahaan ya cuma dari perusahaan datangnya. Tapi kalau bosnya dari Allah, Allah mau datangkan dari langit bisa, bukan datangkan dari siapapun bisa, datangkan dari bawah tanah bisa, bawah sejadah bisa, dari manapun bisa. Kalau seandainya mempunyai Tuhan Allah. Buya Yahya saurna, apa kira kantos ngadangu cerita. Buya Yahya saurna mah ieu tatkala masantren, ieu da melatekan sok nimba cai kanggo guruna. Gitu tah. Lamun hoyong aya kabutuhan teh, teu urang mah nimba, geus nimba teh bajeng diniatan. Nimba nantinya niatan hidmah ka guru jeung ya niatan teh yang menang rezeki teh niatan rek beres nimba angkat aya dina sakuna sajumlah anu dibika butuh. Subhanallah. Tapi orang-orang jalmi-jalmi anu benar-benar kenal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru sedikit apa makna menyebutkan, menceritakan manakib seorang aulia itu seperti ini. Tuh, disebutkan saja turun rahmat, dari rahmat semuanya bercabang. Kalau udah Allah kasih sayang, yang namanya kalau udah dikasih sayang apapun dikasih. Kalau kepada orang yang dicintai apapun dikasih. Apa yang diinginkan akan dikasih. Apa yang diharapkan akan dikasih, bahkan geretaknya sekalipun akan dikasih. Bahkan tatkala orang mengganggunya, tidak usah dia mengangkat tangannya, sudah Allah menghukumi orang tersebut.
Sehingga ada orang yang bertanya kepada Al-Fakir dulu, bukankah para aulia itu orangnya kasih sayang kepada semua makhluk? Iya, kasih sayang. Bukankah para aulia tidak mungkin mendoakan jelek kepada orang-orang? Iya, tidak mungkin. Tapi kok kenapa terjadi orang-orang yang mana kawalat? Orang mah kualat ya. Kualat dari seorang wali. Kenapa? Apakah walinya mendoakan dia? Tidak. Wali tidak mungkin mendoakan seseorang dengan celaka, tidak mungkin. Walinya tidak berdoa, cuman kekasihnya yang tidak terima. Gitu. Contohnya aja, kita mempunyai istri kita diganggu oleh orang lain, istri kita gak marah. Kata istri kita, sabar Kang, kira-kira kita akan marah tidak kepada dia? Akan kita pukul tidak? Istrinya tidak marah, istrinya tidak menyuruh memukul. Malah kata istrinya, sabar Kang, tapi kita selaku kekasihnya tidak terima dong melihat kekasih kita digitukan sama orang. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat walinya diusik saja sedikit. Kan di dalam hadis qudsi seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa orang yang mengganggu kekasihku, waliku, maka aku umumkan kepada itu orang bil harbi, dengan peperangan, siap perang denganku. Karena kamu sudah mengusik kekasihku. Wali mereka tidak mendoakan buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terima. Ingat, seorang wali tidak ada yang namanya mendoakan yang lain dengan celaka. Wali itu kalau kita pukul wali malah mendoakan kita dapat hidayah tuh. Itu seorang wali. Kita mencacinya, seorang wali malah mendoakan kita. Itu sikap seorang wali itu seperti itu. Kita memukulnya, dia memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Itu seorang wali, tapi kekasihnya tetap saja gak terima dong kalau digitukan. Seperti mana? Seperti tadi contoh gambaran kecilnya, tatkala kekasih kita diusik sama orang, meskipun dia sabar, kita tidak terima. Nah, ini adalah seorang aulia itu seperti ini. Nah, sampai sini dulu. Nah, ini baru sedikit saja menceritakan sampai ini titik. Belum ceritanya ya. Oh, belum beres. Sedikit-sedikit yang penting dijelaskan maknanya, yang mana mengenai kepada kita akan dijelaskan ceritanya yang bisa. Ini baru sampai barusan. Tapi setiap ngaji doanya harus dibaca. Ntar doanya dibaca di akhir ngaji. Dari ngaji. Sekarang mah langsung saja pembukaan kepada kitab Qawmi Ut-Tughyan. Nah, pembukaan saja. Sebelumnya mari kita baca dulu bersama kepada bait-bait di sini, beberapa bait kita baca bareng-bareng seperti nadham yang telah kita dengar daripada karuhun-karuhun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha tutammamu hadhi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salat nawa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsun pis wa anjumu imanuna bid'un wa ainun syu'batan
يستكملنها لو فضل يعظم آمين بربك والملائكة والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تهشم وبأن مرجع مسلمين لجنانه وبأن مرجع كافرين لجهنم واحبب إلهك خاف علي معي به ولرحمة ارجو توكلا يا مسلم واحبب نبيك ثم عظم قدره وبخل بدينك ما يرى بك ما ثمو واطلب لعلم ثم لقن الورى عظيم كلام الرب واطهرت صلي الصلاة وزكي مالك ثم صوم واعكف وحج وجاهدا فتكرم رب التثبت دي خمس مغانمين حتى يفرقه الإمام الحاكم وعدك وكفر أو في بالعهد شكرا واحفظ لسانك ثم فرجك تغنم أدي الأمانة لا تقاتل مسلما واحذر طعاما ثم ملكت
جازية مع ظرف وأنا قد نهي أنفق بمعروف وتاثموا اترك وامسك كل غل والحسد الرم لعرض المسلمين فتسلموا أخلص لربك ثم سر بطاعة وأحزن بسوء توب تنادموا وأطع الضحية والعقيقة والديان وأولي الأمور هم لا تجرموا أمسك حبيبي ما عليه جماعة وقم بعدل وانهماه وما ثموا وامر بمعروف جدا على بر وتقوى تكرم واستحي ربك سنا للوالدين رحيما فاصل حورها. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut namanya yang tinggi, yang wajib wujudnya, yaitu Allah Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat besar dan nikmat kecilnya kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Ar-Rahimi, yang maha memberikan nikmat yang khusus untuk orang-orang muslim dan orang-orang mukmin kepadanya. Nah, udah dulu. Sekarang mari kita membahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya sebagaimana kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salah satu, memberikan undangan-undangan, memberikan undang-undang
kepada makhluknya di setiap masa, di mana mereka tahu bagaimana tata caranya bermuasyarah, bergaul dengan sesamanya, juga bagaimana bermuasyarah dengan Tuhannya. Gimana cara mereka berjalan, gimana cara mereka tuh berkomunikasi dengan yang lainnya, gimana caranya berbisnis, gimana caranya melakukan sesuatu apapun, itu semuanya sudah Allah terapkan di dalam undang-undang hidup bagi semua makhluknya tanpa kecuali di setiap masa. Yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab atau suhuf. Kitab salah satu pegangan bagi semua makhluk, di mana ingin tahu gimana tata cara hidup yang benar. Tata cara hidup yang disebut kemanusiaan itu seperti apa? Maka merujuklah kepada kitab, kepada suhuf yang telah Allah berikan kepada nabinya. Semuanya suhuf yang telah Allah turunkan kepada nabinya itu semuanya berjumlah 104. Ingat, daripada semuanya suhuf yang Allah turunkan kepada semua nabinya dari zaman dulu sampai sekarang, semuanya kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman, ada berapa kitabnya? Ada 104 kitab. Dari 104 kitab ini 50 kitab Allah turunkan kepada Nabiullah Syith alaihi salam. Dari 104 kitab ini Allah turunkan 50 kepada Nabi Syith. Ingat, kitab yang Allah turunkan ada berapa? 104. 50 kitab Allah turunkan kepada Nabiullah Syith alaihi salam. 30 lagi Allah turunkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Jadi berapa? Jadi 80. 10 Allah turunkan kepada Nabi Adam. Jadi berapa? 90. 10 lagi Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berapa? Yang 4 adalah kitab yang terkenal, yang kita ketahui. 1 Taurat Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. 2 Zabur Allah turunkan kepada Nabi siapa? 3 Injil Allah turunkan kepada Nabi siapa? Terakhir adalah Al-Quran Allah turunkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 104. Jadi kitab yang Allah turunkan ada 104. Ulang kembali, 50 Allah turunkan kepada Nabiullah Syith. 30 Allah turunkan kepada siapa? Nabi Idris. 10 Allah turunkan kepada 10 lagi Allah turunkan kepada yang 4 sudah terkenal. Terus semuanya yang dijadikan pedoman oleh makhluk, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, gimana cara menarik keberkahan, menarik keuntungan, telah Allah cantumkan di dalam kitab itu. Semuanya hikmah-hikmahnya Allah kumpulkan di dalam satu kitab. Semuanya yang 103, 104 dikurangi 1, jadi 103. 103 kitab ini selain kitab Al-Quran, Allah kumpulkan maknanya, hikmah-hikmahnya, sir rahasianya di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Apa yang ada di kitab-kitab yang 103 semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Dan semua rahasia yang di dalam Al-Quran Allah cantumkan semuanya rahasianya di dalam surat Fatihah. Sehingga para ulama mendidik kita, kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, mulailah dulu dengan Fatihain dulu. Bisiri asraril Fatihah, bisiri asraril Fatihah. Apa artinya bisiri asraril Fatihah? Bisiri dengan wasilah rahasia, sir-sirnya surat Fatihah. Loh, kok bisa yang dipakai gak kulhu? Kok kenapa yang dipakai gak Anas? Kenapa? Karena tadi makna yang tadi semua kitab 103 tercantum di Al-Quran, yang semua Al-Quran tercantum di dalam surat Fatihah. Dan Allah kumpulkan kembali semuanya yang ada di Fatihah, Allah kumpulkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak heran para aulia dulu, sesepuh kita, tatkala Bismillahirrahmanirrahim perem buka matanya ada di kota Anu. Sesepuh kita tatkala diserang dulu sama nuklir, serang dibom sama nuklir, cuman apa? Bacaannya, senjatanya gak yang lain, cuman Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan itu yang tadi nuklir ke bawah jadi kayak kaleng kosong.
Cuman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kok bisa? Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim mengandung rahasia, mengandung sir, hikmah, yang mana hikmah ini dimiliki oleh semua kitab yang telah tadi kita sebutkan. Tidak heran, tatkala mau menyerang orang-orang tuh kaum komunis, mereka cuma membawa pasir saja, dibentel-bentelkan, ditiup Bismillahirrahmanirrahim, dilemparkan, itu menjadi bom pasir. Duh, kok bisa? Cuma memakai Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Orang-orang dulu seperti itu. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim terjadi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim bisa nggak Bismillahirrahmanirrahim? Wah, cuman Bismillahirrahmanirrahim saja. Makanya peribados kantos disengserikan. Kapungkur disengserikan kantos. Ku apa disengserikan? Kapungkur sampai abi ka bumi apa? Panto dikunci. Panto dikunci. Badek buka dikunci apa? Dikunci. Ai cek kapeten ha kitu-kitu teuing. Euy, kabecus mukana cenah. Ada kuncian. Mukana kumaha coba? Apa mukana kan ku bismillah eta nu kunci. Oh, teu make kunci. Bismillahirrahmanirrahim buka langsung. Nah, bismillahirrahmanirrahim udah kaos gitu tuh. Kenapa bisa? Karena semuanya rahasia, tercatat, terdapat, tercantum di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jadi, Bismillahirrahmanirrahim jadi. Tuh. Maka ceritanya yang sudah ceritakan oleh guru kita tuh ceritanya ayahnya Kian Santang. Siapa ceritanya ayahnya Kian Santang tuh? Prabu Siliwangi tatkala beliau masih dalam agama Hindu, mempunyai kesaktian, ras jeleg. Sekali merem langsung buka mata ada di kota yang diinginkan. Tatkala ingin menikahi ibunya Kian Santang, yaitu siapa? Mas Subang Karancang. Tatkala ingin menikahi ibunya Kian Santang, diberi syarat kalau menikahi harus memakai mas kawin apa? Kongkorong bentang. Mas kawinnya mau pakai kongkorong bentang. Dan ini Prabu Siliwangi disuruh mencari. Ini pusaka yang hebat. Kononnya tatkala dulu kalau orang mempunyai pusaka itu, kesaktian apapun akan lenyap di hadapannya. Gak berguna. Siapa yang paling sakti punya pusaka-pusaka, tapi kalau berhadapan dengan orang yang punya kongkorong bentang, tunduk langsung. Itu kan Prabu Siliwangi tatkala itu mencari kongkorong bentang terus keliling ini keliling anu sampai ke suatu tempat, akhirnya ketemu dengan orang yang mempunyai kongkorong bentang, dan itu ada seorang wali. Namanya adalah Al-Imam Ali, namun bukan Imam Ali Zainal Abidin. Ini banyak orang salah sangka Imam Ali Zainal Abidin, bukan Imam Ali Karamallahu wajhahu, bukan, itu jauh beda. Imam Ali yang sebelah sini aja, keturunan Imam Ali, orang tua. Kongkorong bentang. Ternyata kongkorong bentang itu apa? Adalah sebuah tasbih yang bercahaya, yang sering dipakai wirid oleh itu wali. Kongkorong bentang teh kos kitu pusakana teh naon tasbih, tah anu mantak